Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita tidak terpapar yang namanya wabah virus corona yang kian menyebar di seluruh dunia, bahkan di seluruh Indonesia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dengan kata lain minatul mati ila nur. Baiklah, perkenalkan, nama saya Erni, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pindrang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Sebelum saya mereview buku ini, alasan saya mengikuti lomba ini yaitu selain ingin mendapatkan juara, saya juga ingin mencari banyak pengalaman dan mencari banyak teman, karena ini pertama kali saya mereview buku. Judul buku novel saya yaitu Tersesat ke Jalan yang Benar, yang ditulis oleh Ahmad Samsuri Al-Firdaus. Di belakang buku ini terdapat biodata penulis. Beliau lahir di Bone-Bone, Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1991. Beliau juga sudah pernah mereview buku, menerbitkan buku. Salah satu bukunya yaitu Aroma Cinta Delima 1 dan Aroma Cinta Delima 2. Buku novel ini diterbitkan oleh CV Mudilan Group pada tahun 2018 dan ini merupakan cetakan pertama. Nomor ISBN buku ini yaitu 9786025688034. Buku ini terdiri dari 254 halaman. Alasan saya membaca buku novel ini yaitu pertama, karena saya tertarik dengan judulnya. Di mana judulnya itu Tersesat ke Jalan yang Benar. Seseorang pasti hanya menganggap bahwa tersesat itu hanya tersesat ke jalan yang salah. Namun buku novel ini menekankan dan menjelaskan bahwa tersesat itu ada juga tersesat ke jalan yang benar. Alasan kedua yaitu terdapat pada setelah saya membaca sinopsisnya, saya sangat menekankan, karena ini menekankan latar di pesantren, membuat si pembaca itu dapat merasakan bagaimana sih situasi di pesantren walaupun mereka tidak berada di pesantren. Buku novel ini tidak hanya menceritakan satu kisah, namun di dalam buku novel ini menceritakan 3 kisah sekaligus. Kisah pertama, buku novel ini menceritakan tentang kehidupan diari sang preman pasar yang menjelma menjadi gadis cantik dan anggun setelah tersesat ke jalan yang benar, yaitu ke pesantren. Nadia harus rela meninggalkan ibunya sendiri, cungkring dan endut yang merupakan sahabatnya, dan kehidupan premanismenya, dan bertemu dengan Ainun Mardiah, anak dari Pak Kiai yang super galak, Sinta, gadis cantik dan baik yang selalu menemaninya, Citra, sang kaya raya, dan teman-teman lainnya. Di dalam sebuah pesantren tersebut, sang preman pasar ini terjebak perjodohan oleh anak Pak Kiai, sang calon magister dari Al-Azhar. Kisah kedua menceritakan tentang 2 bersaudara yang tak sedarah, Syarif dan Ridho, merupakan anak yatim piatu yang dibuang oleh orang tua mereka. Mereka dibesarkan dengan kasih sayang oleh orang tua angkat mereka, yaitu Pak Maman dan Bu Siti, yang sedari dulu memang menginginkan kehadiran anak. Dan sejak saat itu si Pak Maman dan Bu Siti ini banyak menemukan anak, sehingga dia membangun panti asuhan. Cinta Ridho bertepuk sebelah tangan, yang membuat dia menerima tawaran untuk mengajar di sebuah pesantren yang sangat jauh dari kehidupan perkotaan, guna meredakan rasa kecewanya terhadap Erni, wanita yang dia cintai. Namun lebih parahnya lagi, Erni mencintai saudaranya sendiri, yaitu Syarif. Kisah ketiga menceritakan tentang kehidupan ayah dari Dana, si kembar Dani dan Dana, yang juga memiliki kembaran di pesantren. Kembaran ayah Dani dan Dana ini meninggal dunia akibat kesalahpahaman dan amarah yang menyebabkan penyesalan. Kekurangan
yang terdapat pada buku novel ini menurut saya pribadi terdapat pada cover bukunya, yaitu menurut saya covernya ini tidak memiliki warna yang mencolok yang dapat menarik perhatian pembaca. Dan jika cover ini memiliki warna mencolok seperti warna biru atau warna merah, kemungkinan pembaca dapat tertarik walaupun terlihat dari jauh. Yang kedua itu terdapat pada ketebalan buku. Menurut saya buku ini terlalu tipis untuk menceritakan 3 kisah sekaligus, dan lebih baik atau alangkah baiknya lagi jika satu novel itu hanya menceritakan 1 kisah dan kisah lainnya itu dipisahkan. Kelebihan yang terdapat pada buku novel ini yaitu pada alurnya yang ringan dan juga dapat memberikan hikmah bagi si pembaca. Setelah saya membaca buku novel ini, saya banyak mendapatkan hikmah. Namun saya dalam kesempatan ini saya hanya akan memberikan 3 hikmah dalam buku novel ini, karena buku novel ini juga tidak menceritakan 3 kisah. Hikmah pertama yaitu jika kita berbuat baik, jika orang tidak baik, bisa saja berubah menjadi baik jika Allah memberikan jalan yang benar. Seperti pada kisah pertama, yaitu Nadia, yaitu Diari. Dia bisa menjadi orang baik, menjadi gadis cantik dan baik setelah tersesat di pesantren. Yang kedua, hikmah kedua yaitu kasih sayang tidak hanya dapat didapatkan dari orang tua kandung kita, tetapi juga bisa didapatkan dari orang lain. Seperti pada kisah kedua, Syarif dan Ridho. Dia diberikan kasih sayang oleh orang tua angkat mereka, yaitu Pak Maman dan Bu Siti. Hikmah ketiga yaitu apabila kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir terlebih dahulu agar tidak terjadi penyesalan, karena penyesalan memang selalu terjadi di belakang. Seperti kisah pada novel ini, yaitu kisah ketiga, ayah dari si kembar Dani dan Dana yang menyebabkan kembarannya meninggal akibat amarah dan kesalahpahaman. Demikian dari saya. Sebelum saya menutup ini, saya ingin meminta dukungan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik serta teman-teman saya untuk like, komen dan share video ini, dan juga jangan lupa mensubscribe YouTube channel YouTube Rumah Cermat. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.